yang saya hormati Bapak Nanda Dias Arizona sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman sekalian. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal review saya yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Aset Intelektual berbasis Knowledge Management System. Nama jurnal Metrik Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi volume 12 nomor 1 halaman 15 sampai 21 tahun 2020. Penulis Kitfirul Aziz Ishari, Ahmad Teguh Wibowo, dan Muhammad Kusnu Milad. Kemudian hasil review yang pertama adalah pendahuluan. Produk dan inovasi di bidang keilmuan sains dan teknologi berkembang sangat pesat di era globalisasi. Pengorganisasian hasil dari pengaplikasian bidang keilmuan mahasiswa juga harus dikelola dengan baik hingga menjadi suatu aset intelektual mahasiswa yang permanen dan dapat bersaing di era globalisasi. Penerapan konsep knowledge management system bagian dari strategi dalam mengelola sirkulasi data aset pada bidang keilmuan tertentu. Data yang didapat akan lebih mudah dicerna dan ditelusuri, selanjutnya digunakan untuk pengembangan disiplin ilmu sehingga bidang keilmuan dapat berkembang secara maksimal. Tertulis jelas dalam jurnal. Kemudian poin yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk pengolahan dan pengetahuan pengembangan aset intelektual mahasiswa yang efektif dan produktif. Yang ketiga, metodologi penelitian. Peneliti menggunakan ADI sebagai rancang bangun sistem dikarenakan model pengembangan ADI efektif, dinamis, dan mendukung kinerja program itu sendiri. Model ADI terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis. Adapun langkah penelitian pengembangan ADI dalam penelitian ini sebagai berikut. Analis, desain, develop, implementation, dan evaluation. Kemudian yang selanjutnya hasil penelitian. Penelitian ini berhasil merancang bangun aplikasi aset intelektual berbasis knowledge management system untuk membantu mahasiswa meningkatkan aset intelektual di Fakultas Sains dan Teknologi, di mana proses tacit knowledge menjadi explicit knowledge dapat menciptakan pengetahuan baru melalui budaya sharing knowledge antar mahasiswa dari setiap program studi di Fakultas Sains dan Teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi mahasiswa. Yang selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Kelebihan jurnal. Memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dilakukannya penelitian sampai pada hasil yang didapat. Yang terakhir, keruangan jurnal. Dalam pendahuluan, jurnal ini hampir sepenuhnya disusun dengan sebaik dan sesistematik mungkin sehingga pembaca mudah memahami pendahuluan yang dimuat dalam jurnal ini sehingga disimpulkan bahwa untuk jurnal ini tidak ada kekurangan. Demikian hasil review saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Israel. NIM 12 19 14 92. Pada hari ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web pada SMK Karya Dharma 1 Abu, Selatan, Provinsi Lampung Utara, yang dituliskan oleh Nurmayanti. Program Studi Sistem Informasi Sydney Dian Cipta Nikia Kota Bumi, volume 6 nomor 1 tahun 2018. Tampilan jurnal yang saya review sebagai berikut. Lanjutkan.
Pada poin pertama, yaitu latar belakang, di mana pada zaman sekarang perkembangan jaringan komunikasi semakin berkembang. Untuk dapat memaksimalkan penggunaan internet, karena itu SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan perlu mempromosikan dirinya melalui sebuah website yang online di internet. Dengan sebuah website, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang banyak. Peranan website ini juga tidak terlepas dari penggunaan peralatan yang mampu mengatasi kelemahan yang mengandalkan tenaga manusia. Informasi tentang sekolah yang dapat diakses oleh semua orang melalui internet memberikan informasi yang tepat akademik bagi para pengunjungnya. Pada poin kedua, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan belum memiliki sebuah website resmi sebagai media promosi. SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan memerlukan sebuah media alternatif dapat berbagi informasi yang bersifat akademik maupun non-akademik, khususnya bagi guru, siswa, dan alumni, dan memerlukan penyebarluasan informasi ke publik atau masyarakat luas agar lebih memudahkan dalam mendapatkan informasi tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pada poin ketiga, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu pengumpulan kebutuhan, kedua pembangunan prototipe, yang ketiga evaluasi prototipe, yang keempat mengodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang ketujuh menggunakan sistem. Poin keempat, data pada jurnal ini adalah data pegawai, data siswa, data kelas, data pelajaran, jadwal kegiatan, artikel, nilai siswa, dan galeri foto. Dan yang kelima, solusi pada jurnal ini yaitu membuat sebuah web base untuk mempromosikan dan memperkenalkan SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan ke publik agar lebih memudahkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan, Provinsi Lampung Utara. Memberikan alternatif web-based application yang bersifat akademik maupun non-akademik untuk meningkatkan sistem kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagai media online untuk memudahkan dalam proses menyebarluaskan informasi ke publik atau masyarakat luas, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir, yaitu hasil program. Screenshot dari program bisa dilihat di bawah tersebut. Ini sudah ada. Ya, sekian dari review dari jurnal Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web pada SMK Karya Dharma 1 Ambung Selatan, Provinsi Lampung Utara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fidelis Tandeni, NIM 12191430, kelas 12 4B30.
review jurnal mengenai sistem informasi inventaritas sekolah pada Dinas Pendidikan berbasis web, yaitu ada abstrak. Kemudian latar belakangnya ada alasan penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitiannya. Yaitu ada 1. Sistem informasi, 2. Berbasis data sendiri, 3. Sistem informasi komputer, 4. Web, 5. PHP, 6. MySQL. Dan latar belakang masalahnya itu sistem informasi inventaritas sekolah masih konvensional sehingga kesulitan dalam pencarian informasi, pelaporan serta pengolahan. Kemudian ada rancangan sistem, yaitu 1. Sistem yang sedang berjalan, yaitu seperti gambar bisa kita lihat. 2. Sistem yang akan dirancang. 3. Perancang sistem. 4. Perancangan basis data. Rancang tampilan, yaitu 1. Rancangan input, yaitu login. Sebelum masuk ke dalam menu utama, kita akan user dan password untuk login dahulu. Tampilan ini juga meliputi perancangan pendaftaran user baru sebagai user sekolah operator untuk tampilan sebagai berikut. B. Input data ruang. C. Input data barang. Dan 2. Rancangan output, itu terdiri dari A. Data barang dan ruang. B. Daftar laporan barang. 1. Implementasi sistem. Implementasi merupakan proses untuk membuat bentuk nyata dari perancangan perangkat lunak, software yang telah dibuat. Implementasi program adalah tahap pembangunan pemrograman sampai siap digunakan. Ya, kita bisa lihat seperti gambar ini. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Dengan adanya sistem informasi inventaritas sekolah pada dasar pendidikan Kabupaten Rembawang berbasis web, petugas sekolah dari daerah manapun bisa mengakses informasi inventaritas maupun bantuan melalui internet dengan fasilitas website yang telah disediakan. 2. Sistem informasi inventaritas sekolah ini terbukti dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan inventaritas sekolah. Sarannya yaitu dari berbagai analisa dan pengamatan serta implementasi program yang dilakukan mengenai sistem informasi inventaritas sekolah pada dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Rembawang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 1. Kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan melengkapi fasilitas website khususnya fasilitas pencarian. 2. Bagi instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Rembawang agar mempersiapkan sumber daya manusia sebagai operator yang berkomponen agar sistem informasi inventaritas sekolah dapat berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan. Jika ada video atau kesalahan yang saya sebut, saya minta maaf. Terima kasih atas semuanya. 12. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelas 12 4B 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal perancangan sistem informasi penjualan berbasis web. Kita langsung ke pendahuluan. Di zaman sekarang, penerapan IT sudah dilakukan di segala bidang, baik dalam bidang pemerintahan, kesehatan, militer, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Semua itu demi mendongkrak hasil dan mempermudah dalam pekerjaan. Dalam bidang ekonomi atau perdagangan, IT digunakan untuk meningkatkan kinerja sastra.
daya saing dengan perusahaan lain yang sejenis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirancanglah sebuah web penjualan online sebagai media sarana promosi penjualan produk Newbie Store. Kita lihat di sini banyak penjelasan dari jurnal ini. Kita lihat tujuan. Tujuan pelaksanaan kerja praktik ini adalah membuat sistem informasi penjualan berbasis web, Newbie Store. Customer dapat mengakses situs web dengan Newbie Store. Metodologi penelitian. Metodologi pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak atau disebut juga System Development Life Cycle SDLC dalam proses digunakan oleh analis. Metode waterfall. Waterfall atau air terjun adalah mode yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Ini mode berkembang secara sistematis ke tahap lain dalam metode seperti air terjun. Ini dia guys, kita lihat. Ini tampilan tabelnya. Tampilan halaman administrator. Kesimpulan dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Aplikasi web menyajikan info terkait dengan Newbie Store yang ditujukan oleh customer. Dengan adanya aplikasi ini, informasi tentang produk terbaru di Newbie Store dapat dipublikasikan dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, wilayah pemasaran Newbie Store menjadi luas. Sampai di sini review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.